Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria, Magister Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan reliabilitas dari Handbook Charles. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan kata reliabilitas. Dalam penelitian, setiap instrumen yang digunakan harus terlebih dahulu diuji reliabilitasnya. Jika skor instrumen menghasilkan skor reliabilitas yang baik, maka instrumen tersebut layak digunakan. Di sini ada reliabilitas. Skor reliabilitas mencirikan sejauh mana menilai sesuatu, bukan tidak ada. Misalnya, instrumen yang digunakan mengenai kemampuan literasi numerasi, maka sejauh mana skor menunjukkan reliabilitas tes kemampuan literasi numerasi. Kata reliabilitas sendiri ini pertama kali dicetuskan oleh Spearman. Charles Spearman pada tahun 1904 ini juga mengartikulasikan teori pengukuran yang koheren atau teori sebenarnya atau juga disebut dengan teori klasik. Gagasan Spearman adalah perlunya mengukur proporsi atau persentase variabilitas dalam data yang tidak acak. Estimasi reliabilitas teori klasik di sini ada 3. Yang pertama, tes retest, salah satu cara untuk memperkirakan skor sebenarnya dari kelompok peserta dengan melakukan pengukuran satu kali dan diterapkan kembali berturut-turut pada orang yang sama. Yang dimaksud pada tes retest di sini adalah tes yang sama diberikan kepada sampel yang sama. Yang membedakan hanyalah waktunya. Misal, tes pertama diberikan tanggal 14 November, maka tes kedua pada sampel yang sama diberikan pada tanggal 14 Desember. Selanjutnya yang kedua adalah ekuivalen, melakukan pengukuran yang setara pada dua tes yang memiliki konsep yang sama. Pada teknik ini, dua alat ukur atau tes dengan konsep yang sama diberikan pada satu waktu. Biasanya ini dilakukan pada penelitian eksperimen yang menggunakan pretest post-test, di mana soal pretest dan post-test disusun dengan menyesuaikan indikator yang sama atau disusun dengan indikator yang sama. Kemudian ada konsistensi internal, pengukuran yang dilakukan satu kali pada setiap item. Jadi konsistensi internal di sini pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui korelasi antar setiap item. Konsistensi internal dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu split half dan koefisien alfa. Split half salah satu teknik yang digunakan dengan cara membagi dua item secara acak. Misal kita punya 10 item nomor 1 sampai 10, maka kita dapat membaginya menjadi dua bagian. Dapat dilakukan dengan cara acak. Misalnya, bagian 1 dari nomor 1 sampai 5, kemudian untuk bagian 2 yaitu dari nomor 6 sampai nomor 10. Atau bisa juga dengan cara yang lainnya. Split half menggunakan rumus Spearman-Brown. Yang kedua yaitu teknik koefisien alfa. Masalah split half adalah untuk satu ukuran yang terdiri dari item yang relatif sedikit, sedangkan koefisien alfa dapat dilakukan pada jumlah item yang relatif besar. Untuk koefisien alfa sendiri di sini menggunakan rumus Budder dan Richardson nomor 20. Teori pengukuran modern. Jika ada teori pengukuran modern, maka ada teori pengukuran klasik. Split half dan koefisien alfa merupakan pengukuran klasik. Teori pengukuran modern yang paling penting dari perspektif reliabilitas skor adalah generalizability atau teori G. Dalam teori G, untuk menghitung reliabilitas skor tes, maka di sini salah satunya dapat menggunakan analysis of variance atau ANOVA. Ini dapat dilakukan di salah satu perangkat lunak komputer berupa SPSS. Keunggulan teori G. Yang pertama, secara bersamaan dapat mempertimbangkan semua sumber varians kesalahan dalam protokol tertentu. Kedua,
sumber varians kesalahan pengukuran faktanya berinteraksi, sehingga menciptakan banyak lagi varians kesalahan dalam bentuk interaksi kesalahan pengukuran. Yang ketiga, dapat digunakan untuk memperkirakan koefisien reliabilitas yang berbeda dalam menggunakan skor untuk membuat keputusan relatif versus absolut. Tes tidak reliable. Reliable berlaku pada skor dan tidak diubah di semua kemungkinan dimanapun dari ukuran tertentu. Nah, ini disampaikan oleh Thomas tahun 1994. Pengukuran yang sama dilakukan 100 kali dapat menghasilkan 100 koefisien reliabilitas yang berbeda. Perlu diingat bahwa tes itu tidak dapat dikatakan tes reliable. Ini banyak kita jumpai di karya ilmiah dikatakan bahwa tes reliable atau banyak kata tes reliable dalam hasil karya ilmiah. Padahal kata tes reliable ini kurang benar. Ground dan Linz pada tahun 1990, reliabilitas mengacu pada hasil yang diperoleh dari nilai instrumen, bukan dengan instrumen itu sendiri, sehingga untuk data yang dianalisis reliabilitasnya digunakan kata koefisien reliabilitas skor atau reliabilitas skor tes atau reliabilitas pengukuran. Facah dan Haas menciptakan metode analisis pengukuran baru yang disebut di sini reliability generalization. Reliability generalization ini mencerminkan satu, reliabilitas skor tipikal yang dihasilkan oleh ukuran tertentu di seluruh sampel. Kemudian yang kedua, tingkat penyebaran koefisien reliabilitas untuk ukuran tertentu seluruh sampel. Dan yang ketiga, fitur protokol pengukuran yang memprediksi variasi dalam koefisien reliabilitas skor untuk ukuran tertentu. Alpha if delete statistik. Salah satu hasil analisis yang sangat berguna adalah statistik alpha item delete. Kualitas item bervariasi dan menghapus item dari ukuran yang sebenarnya dapat meningkatkan koefisien reliabilitas. Beberapa item tidak membuat banyak perubahan jika dibuang, akan tetapi menjatuhkan atau menghapus item yang buruk menjadikan skor reliabilitas menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.